Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya di channel Shine HO. Nah, beberapa waktu kemarin, tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 bulan Mei 2021, kita dikejutkan dengan meninggalnya salah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, pelayan Tuhan yang luar biasa di dalam melayani khususnya kalangan anak muda, yaitu Raditya Olohan Panggabean. Kalau kita melihat berita beberapa waktu sebelum dia meninggal, eh, Raditya bersama keluarganya terkonfirmasi positif COVID-19. Namun setelah beberapa waktu Raditya dinyatakan telah negatif. Namun akibat dari COVID-19 ini membuat beberapa penyakit menjadi sangat ganas di tubuhnya, sehingga dia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia yang ke-36 tahun. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu saya mendapati di salah satu postingan Facebook yang menurut saya dia ini adalah seorang aktivis dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia menunjukkan bahwa menurut saya postingannya itu menggiring sebuah opini bahwa uh, kematian dari Raditya Olohan dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang diakibatkan oleh virus COVID-19 walaupun tidak secara langsung dalam keadaan positif, itu akibat dari kesalahan mereka. Itu adalah hukuman Tuhan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saya akan melihatkan postingan di Facebook yang saya sudah rekam. Nah, mari kita lihat bersama-sama teman-teman. Nah, postingan ini diposting di grup Inspirasi Kristen dan mungkin diposting juga di beberapa grup Roha Kristen yang ada di Facebook. Diposting oleh Mary Lee. Berita yang tidak menguntungkan kami semua merasa sakit dan sedih. Banyak orang Kristen bertanya, ada beberapa pendeta dan orang Kristen agamawi yang telah kehilangan nyawa di dalam bencana-bencana ini. Mereka semua membaca Alkitab, berdoa, melayani Tuhan. Jadi mengapa Tuhan tidak melindungi mereka? Berpartisipasilah dalam komunikasi online untuk menemukan cara agar dilindungi oleh Tuhan dalam bencana. Jadi banyak pendeta hamba Tuhan yang kehilangan nyawa akibat bencana yang terjadi hari-hari ini. Mereka memberikan dua link. Yang pertama itu adalah Kingdom Salvation, itu adalah grup di inbox Facebook, dan yang kedua adalah grup di WhatsApp. Jadi kita klik, kita masuk di grup mereka. Para pendeta sering memberitahu kami bahwa meskipun bencana demi bencana datang, kami tidak usah takut karena Alkitab memberitahu kami 1.000 akan jatuh di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi bencana itu tidak akan mendekatimu. Mazmur 91 ayat 7. Jika kami memiliki iman kepada Tuhan dan terus berdoa, membaca Alkitab dan berkumpul bersama, bencana tidak akan menimpa kami. Apakah pandangan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Orang-orang macam apa yang Tuhan lindungi dalam bencana? Nah, nanti kita akan melihat kesimpulan apa yang disampaikan oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang meninggal hari-hari belakangan ini. Lihatlah apa yang Tuhan katakan. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, telah mengusir setan-setan demi namamu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi namamu? Saat itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku engkau yang melakukan kejahatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman di kitab mereka ini, belas kasihanku kuungkapkan kepada orang-orang yang mengasihiku dan menyangkal dirinya sendiri. Sementara itu hukuman menimpa orang-orang jahat yang justru merupakan bukti dari watakku yang benar, dan bahkan lebih dari itu merupakan kesaksian akan murkaku.
Ketika bencana datang, semua orang yang menentang aku akan menangis saat mereka menjadi korban kelaparan dan wabah. Mereka yang telah melakukan segala macam kejahatan, tetapi telah mengikuti aku selama bertahun-tahun, tidak akan luput membayar dosa-dosa mereka. Mereka juga akan dilemparkan ke dalam bencana seperti yang jarang terjadi selama jutaan tahun, dan mereka akan hidup dalam keadaan panik dan ketakutan terus-menerus. Dan para pengikutku yang telah menunjukkan kesetiaan kepadaku akan bersukacita dan mengeluh-elukan keperkasaanku. Mereka akan mengalami kepuasan yang tidak terlukiskan di hidup di tengah sukacita seperti yang belum pernah dianugerahkan sebelumnya kepada umat manusia. Karena aku menghargai perbuatan baik mereka dan membenci perbuatan jahat mereka. Sejak pertama kali aku mulai memimpin umat manusia, aku telah sangat berharap untuk mendapatkan sekelompok orang yang sepikiran dengan aku. Sementara itu mereka yang tidak sepikiran dengan aku tidak akan pernah aku lupakan. Aku selalu membenci mereka dalam hatiku, menunggu kesempatan untuk memberi pembalasan kepada mereka yang akan membuatku senang melihatnya. Sekarang hatiku akhirnya tiba dan aku tidak perlu lagi menunggu. Sekarang hariku akhirnya tiba dan aku tidak perlu menunggu lagi. Jadi kita bisa melihat ya, caption itu disambung dengan video dari kematian Raditya Olohan Panggabean. Dan ada beberapa komentar karena baru diposting, jadi komentarnya baru sedikit. Nah, kita bisa melihat ya teman-teman. Nah, ini adalah pemosting yang memberikan postingan tentang, saya kira postingan yang tidak baik ya untuk kita lihat, karena seolah-olah kematian dari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di saat-saat hari-hari ini itu akibat penghukuman Tuhan. Nah, kita bisa lihat ini dia memposting gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jelas pengajaran ini adalah pengajaran dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita bisa lihat teman-teman. Nah, dari postingan tadi kita bisa lihat ya teman-teman, sangat jelas kita hanya melihat postingan tadi kita bisa dapat menyimpulkan bahwa kematian dari hamba Tuhan Pendeta Raditya Olohan Panggabean itu akibat dari penghukuman Tuhan, dari bencana yang Tuhan timpakan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada umat-umat Tuhan yang tidak sekelompok, tidak sepikiran dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tentu ini sesuatu yang tidak baik ya untuk kita. Beberapa waktu lalu saya memposting tentang pengajaran dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa, dan beberapa komentar yang ada di sana mengatakan bahwa selama kita melihat dari buahnya, kalau buahnya baik, tentu baik. Kita tidak perlu menghakimi katanya, selama yang mereka kerjakan itu baik. Tapi dari hal ini saja kita sudah bisa melihat bahwa mereka itu dapat dengan mudah menghakimi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang kita tahu bagaimana sepak terjangnya di dalam melayani Tuhan di Indonesia. Dan ketika dia meninggal, yang memang awalnya akibat COVID-19 yang menyebabkan beberapa penyakit di dalam tubuhnya itu merenggut nyawanya. Mereka mengatakan bahwa itu adalah sebuah penghukuman Tuhan. Bahkan tadi di notes yang kita baca dari Alkitab yang punya mereka, Alkitab yang ditulis oleh Tuhan Yesus perempuan yang kabur dari Cina pergi ke Amerika, dikatakan bahwa Tuhan sangat membenci umat-umat Tuhan, orang-orang yang seolah-olah percaya kepada Tuhan tapi tidak sepikiran dengan mereka. Dan saya kira itu sesuatu yang tidak benar ya. Itu Alkitab palsu yang mereka ciptakan sendiri, Alkitab yang berisi tentang angan-angan dari apa yang mereka inginkan. Jadi mereka beranggapan bahwa orang-orang Kristen, pendeta-pendeta yang hari-hari ini meninggal di masa wabah COVID-19 ini adalah orang-orang yang sedang dihukum Tuhan, orang-orang yang sedang menerima murka Tuhan. Nah, itu adalah sesuatu yang kita bisa dapat dari postingan tadi. Dan saya berpikir itu sesuatu yang tentu yang tidak mendasar yang mereka ungkapkan. Kenapa? Karena dari postingan tadi kita bisa melihat mereka ingin menunjukkan bahwa hanya
orang-orang yang percaya kepada gereja Tuhan yang Maha Kuasa, yang sepikiran dengan mereka, yang tidak akan luput dari penghukuman Tuhan, tidak akan luput dari bencana. Tapi kita bisa melihat, sedangkan Yesusnya mereka saja takut tinggal di Tiongkok. Ketika mereka akan ditangkap oleh pemerintah Tiongkok, mereka lari, mereka kabur ke Amerika. Masa Tuhan Yesus takut sama orang-orang? Nah, jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya hanya membagikan hal itu, bahwa menurut gereja Tuhan yang Maha Kuasa, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Raditya Olohan Panggabean, dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang meninggal hari-hari ini itu karena hukuman Tuhan, karena muka Tuhan kepada mereka yang melakukan mujizat tapi sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Tapi apakah benar demikian, teman-teman? Saya rasa tidak seperti itu ya. Karena Tuhan punya cara kepada hamba-hambanya untuk mengakhiri hidup yang berbeda-beda. Dan kita harus tetap percaya, mengandalkan Tuhan, jangan terbawa oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, Tuhan Yesus perempuan, atau apapun itu, teman-teman. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang seperti kilat yang akan menyambar, yang akan dilihat oleh semua orang. Tuhan memberkati.